Kemudian yang keenam, kita berdoa bersandar kepada karunia. Nah, ini dia tolong garis bawahi juga. Kita berdoa bersandar kepada karunia, rahmat Allah atas terkabulnya permohonan kita, bukan karena amal ibadah kita. Tengok itu. Oh, ini karena tahajud aku, maka terkabul doaku. Oh, ini karena sedekah aku. Bukan. Tengok, sebelum alam ini ada, sebelum kita diciptakan, pengadaannya Allah, Allah sudah menentukan, mentakdirkan bahwa doa kita akan terkabul. Betul? Kita rukun iman, percaya kepada qada dan qadar, ya kan? Jadi bagaimana bisa doa kita yang belakangan menjadi penyebab terkabulnya apa yang sudah Allah gariskan dan tentukan di kitab Lauh Mahfuz? Betul kan? Jadi bukan karena gara-gara doa kita, bukan karena gara-gara amal ibadah kita doa kita terkabul. Masya Allah, hebat ya. Ya. Jadi memang sudah tertulis, sudah ditentukan oleh Allah pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian doa kita terkabul. Sudah. Jangan merasa bangga. Oh, ini kan karena tahajud tiap malam. Tidak. Ini kan karena amal ibadah. Tidak. Jadi kita nggak akan merasa bangga, ujub, ya, menyandarkan amal kita. Tidak akan merasa mulia, merasa hebat ketika doa kita terkabul. Oh, itu doanya sangat makbul itu. Masya Allah. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu. Enaknya, alhamdulillah. Sebenarnya ya Allah, karuniamu ya Allah. Jika pemahaman ini kita tanamkan dalam hati, maka kita tidak akan berputus asa dan kecewa ketika doa kita belum dikabulkan. Allah pasti mengabulkan doa kita pada waktu yang Allah kehendaki. Tengok, bukan pada waktu yang kita kehendaki, Allah yang menghendaki. Seandainya orang berdoa tahu bahwa terkabulnya doa dipilih Allah saat di akhirat, maka itu lebih baik daripada diberikan di dunia, sebab nilai rahmat di akhirat lebih besar dibandingkan nilai rahmat di dunia. Tengok itu. Seandainya orang tahu bahwa terkabulnya di akhirat itu lebih besar, lebih mulia, ya, nilainya di sisi Allah ketimbang terkabulnya di dunia doa kita. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa. Ya, kita tidak akan berhenti beramal ibadah. Ya, kalau terkabul di dunia ini hanya kecil kali, tidak begitu bernilai terkabulnya doa kita di dunia. Yang bernilai, yang berharga, terkabulnya doa kita di akhirat. Tenang hati kita, itu setan menjauh, nafsu melemah, tertekan, nggak berkutik nafsu itu untuk menggiring kita kepada kemaksiatan. Di manajemen hatinya ini penting sekali ini ya, karena banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang tidak bersabar, sakit lama dia, asam urat lama, nggak sembuh, nggak makbul doanya, ya buruk sangka dia kepada Allah. Alhamdulillah, jangan ya. Ini untuk diri saya juga, untuk keluarga saya. Ya. Ini kita berbagi, ya, sama-sama kita Pak, Bu, ya. Sedih kadang saya cuma saya curhat itu, Ustaz tolong Ustaz, kenapa Bu? Pak, lama saya sudah berdoa, belum dikabulkan. Stres dia, ya. Udah tahajud segala macam amal ibadah, begitu. Apa yang mau saya buat? Saya bukan Tuhan. Saya hanya bisa bersabar. Perbanyak lagi kajian manajemen hati, ya, tentang hati itu kan. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang Bu? Yang mana? Ya alhamdulillah. Meskipun harus berdoa, nah ini dia. Tolong enggak, ini semuanya bagus. Ini berapa halaman ini? 4 halaman. 5 halaman. Oh, ini hari Sabtu mungkin banyak yang kerja ya. Jadi jangan sampai jam 7 lah ya. Nah, kemarin yang lalu itu banyak sebelum jam 7 sudah pada pulang, mungkin mereka masih mereka mau kerja nantinya. Nah, jadi nggak usah kita habisi sampai halaman 5. Tapi gitu pun nanti kita buat pertanyaan ya, dan kalau ada yang nggak paham nanti bisa telepon di WA, nah, atau pertemuan yang akan datang ini bisa ditanyakan lagi ya Bu ya, karena ini 5 halaman ini bisa sampai jam 8, nggak mungkin ya, nanti banyak, karena Sabtu ini kan mungkin ada yang kerja ya, kita nggak boleh gazolim ya. Ini jam 7 kurang dia sudah selesai. Kemudian berikutnya,
Meskipun harus berdoa, ini tolong lu perhatikan. Meskipun harus berdoa, jadi karena doamu sebagai ibadah, tengok itu kan, bukan semata-mata meminta bagian. Jika engkau meninggalkan bagian-bagian duniawimu, maka bagian-bagian itu akan menghampirimu. Jika inspirasi untuk mencari selalu membayangimu, kemudian kau minta sesuatu dan waktu pengabulan yang terlambat, maka jangan bimbang akan janji Allah. Tengok nih kata Imam. Jika kita meminta, kemudian doa kita lama dikabulkan atau belum terkabul, jangan kecil hati, jangan bimbang, jangan ragu, jangan buruk sangka. Kalau kita tergerak hati untuk berdoa. Firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88, dan berkata Musa, wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya berupa perhiasan, kekayaan, dan kehidupan duniawi. Wahai Tuhan kami, dengan kekayaan itu mereka sesatkan umat, binasakanlah harta mereka. Ini doa Musa untuk meminta siapa itu? Fir'aun binasa. Ini doa Nabi Musa. Ya, binasakanlah harta mereka dan tutuplah hati mereka, karena mereka tidak akan beriman sebelum mereka melihat azab yang pedih. Ini doa Nabi Musa untuk minta Fir'aun itu binasa, hancur. Lihat halaman 3 Bu, semuanya Bu. Demikianlah doa Musa dan Harun. Nah, ini dalil Pak Bu. Ini dalil bahwa bolehnya doa berjemaah. Ya, ini dalilnya Al-Quran. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Ini dalil bolehnya doa berjemaah. Doa rame-rame. Ini dalilnya nih. Nabi Musa yang berdoa. Tengok, demikian doa Musa dan Harun. Tetapi doa kepada Nabi, doa kedua Nabi ini baru diperkenankan oleh Allah setelah 40 tahun kemudian. Ya Allah, tengok itu Bu, 40 tahun doa baru dikabulkan. Nah kita baru 1 hari aja juga dikabulkan, udah merepet. Ya Allah, emangnya kita ini siapa Bu? Kita bukan Nabi, banyak maksiat termasuk saya, banyak dosa. Masa mau cepat-cepat dikabulkan? Masa mau nggak sabar? Nabi Musa itu yang Nabi, ya. Dan Nabi Harun, ya, 40 tahun. Nah, kesadaran akan ini perhatikan, ini manajemen hatinya. Kesadaran akan hal ini membuat kita bisa bersabar. Oh iya, Nabi aja yang nggak ada dosa dijamin masuk surga. 40 tahun baru dikabulkan. Nah aku sama cepet-cepet. Masa mau besok juga? Masa mau hari ini juga? Emang buat bisa dikabulkan hari ini baik? Belum tentu. Itu tadi boleh jadi ketika dikabulkan kita berhenti beramal ibadah. Kan begitu nafsu kan? Pinginnya mau cepat-cepat aja. Ya, berhenti tahajudnya, berhenti sedekahnya. Ya. Makanya silakan Allah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Tenang hati kita. Masya Allah. Tengok ini. Setelah itulah maka Allah memperkenankan doa tadi. Firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus 89. Tuhan mengatakan, sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua, sebab itu tetaplah berjalan lurus dalam mengembangkan seruan kebenaran dan jangan dituruti jalan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kemudian berikutnya kisah pada suatu hari seorang mendatangi ulama tasawuf Syekh Abdul Abbas Al-Misri. Pada waktu itu beliau dalam keadaan sakit. Laki-laki itu berkata kepada Syekh, mudah-mudahan Allah menyembuhkan Tuhan. Syekh diam dan tidak menjawab apa-apa. Dan laki-laki itu berkata lagi, semoga Allah menyembuhkan Tuhan. Masya Allah. Dia diam aja. Maka Syekh menjawab, aku tidak memohon kepada Allah kesehatan. Ini perhatikan. Sebab aku sudah lama memohon kepada Allah tentang kesehatan saya. Dan apa yang aku rasakan sekarang ini dari penyakitku adalah kesehatan dan keselamatan. Tengok itu Bu. Enak gak Bu? Jadi ketika kita sakit, ya, nah itu sejatinya kesehatan buat kita, buat hati kita terutama. Gugur dosa-dosa kita, hati kita semakin baik, semakin bersih, semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah. Kan itu sehat itu. Jadi jangan hanya terfokus hati akal pikirannya kepada jasmani aja. Ini kan bakalan hancur jasmani, betul? Bakalan dimakan cacing dari jasmani ini, betul? Yang menggunakan hati, ya.
Dia disuruh berdoa saya ini, tapi apa yang aku rasakan ini adalah kesehatan, keselamatan. Nah, kita kalau sakit cuman ya Bu, ini kan belum mampu kita kedudukan kita, ya. Kita kalau sakit mintalah doa. Jangan seperti Syekh ini, udahlah, aku nggak usah doa kan. Ini kan kesehatan buatku. Tapi kalau ibu sanggup, ya nggak apa-apa ibu lakukan seperti Syekh ini, Abul Abbas Al-Misri. Ya, nggak doa tapi pasrah kepada Allah. Apa yang terbaik menurut Allah. Karena sakit itu merupakan kesehatan. Lihatlah Nabi, sesungguhnya beliau telah memohon kepada Allah agar beliau diberikan kesehatan dan keselamatan. Tapi di samping itu Nabi bersabda, senantiasa makanan Khaybar atau makanan yang mengandung racun yang telah dimakan oleh beliau selalu mengganggu kesehatan saya, dan sekarang sungguh telah hilang banyak kebingungan saya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau telah memohon kesehatan dan keselamatan kepada Allah. Tapi kemudian Abu Bakar meninggal dunia disebabkan keracunan. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati mereka. Permohonan beliau adalah sama dengan Nabi dan Abu Bakar, tetapi beliau meninggal dunia dengan jalan dianiaya pada waktu beliau sedang sholat, dan yang lainnya sedang bermakmum pada beliau. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, telah meninggal dunia dengan jalan terbunuh. Demikian juga Sayyidina Ali, semoga Allah merahmati dan meridai mereka. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, apabila engkau memohon kepada Allah kesehatan dan keselamatan, mohonlah kepadanya di mana Dia lebih mengetahui bahwa suatu itu adalah kesehatan dan keselamatan untukmu. Jadi minta yang terbaik menurut Allah, ya, bukan yang terbaik menurut kita. Jadi pasrah kepada Allah, kepada ketentuannya, kepada takdirnya. Kadang kita minta, ya Allah sembuhkan aku. Boleh jadi kita dikabulkan sembuh, kita semakin jauh dari Allah. Itu kan artinya sakit gitu, tidak sehat, betul kan? Hati ini cepat-cepat kita minta, nafsunya cepat-cepat kita minta supaya sehat, supaya sembuh. Dikasih sembuh kita semakin jauh, ya. Nggak lagi tahajud, nggak lagi ibadah, nggak lagi sedekah, nggak lagi ke masjid, karena udah sehat, lincah dia sana kemari. Itu kan sakit itu pada hakikatnya, bukan sehat, ya kan? Makanya sekali lagi jangan cepat-cepat minta sembuh, ya. Nah, jadi berdoa aja, bergantung kepada Allah karunia-Nya, rahmat-Nya. Berdoa untuk sebagai ladang amal, berdoa untuk menjalankan hak Allah, berdoa untuk menjalankan perintah Allah, hak Allah, menjunjung perintah Allah. Kemudian berikutnya, janganlah berputus asa dari anugerah dan pemberian Allah. Sungguhnya Dia telah menjamin akan mengabulkan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana yang Dia kehendaki. Kadang karena sayang kepadamu, Dia mencegahmu untuk mendapatkannya, karena yang kau pinta tidak layak untukmu. Tengok. Jadi karena Allah sayang kepada kita, Allah cegah. Ya. Ya Allah, beri aku kereta, kendaraan, supaya aku bisa pergi kemana-mana, bisa kerja. Nah, Allah sayang. Jadi Allah belum kabulkan. Kalau kita punya kereta, kita akan lincah, kita akan kesana kemari. Kemudian berikutnya Bu, halaman 4, terakhir lagi Bu ya. Nanti halaman 5 masukin lagi nih. 5 menit lagi. Pas jam 6 lewat 3:40. 5 menit lagi ya. Jangan sampai jam 7 ya, mungkin ada yang bekerja lagi. Kemudian berikutnya Bu, halaman 4 Bu, ini yang terakhir ya, 5 menit lagi. Kita buka pertanyaan, mungkin kita diskusi. Saya Abdul Hasan As-Sazili, ini gurunya Syekh Imam bin Athaillah Al-Kandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, ya Allah, kami sungguh tidak kuasa menenyangkan bahaya dari diri kami, dari arah yang kami ketahui, dengan sesuatu yang kami ketahui. Lalu bagaimana kami tidak kuasa untuk itu dari arah yang tidak kami ketahui, dengan sesuatu yang juga tidak kami ketahui. Jadi pasrah kepada Allah. Kita nggak tahu di sebalik ditundanya doa kita, dan kita juga nggak tahu di sebalik dikabulkannya doa kita. Boleh jadi doa kita dikabulkan itu akan memudaratkan kita.
Boleh jadi tunanya doa kita itu akan membawakan kebaikan kepada kita. Makanya pasrah, jangan sok tahu. Jangan minta buru-buru dikabulkan. Jangan minta buru-buru diijabah. Firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maksudnya Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia menghendaki, bukan kita yang menghendaki. Kemudian berikutnya Allah memilih urusan yang di dalamnya ada kebaikan untuk mereka. Terkadang Allah mengabulkan dan menetapkan untuk menggantikan permintaan itu dengan perkara yang lebih maslahat dan lebih bermanfaat untukmu. Allah memberikannya kepadamu di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita kehendaki. Kadang Allah mengakhirkannya untukmu, untuk kemudian Allah berikan dia di negeri kemuliaan dan kekekalan di akhirat. Hal ini juga jauh lebih baik dan lebih kekal untukmu. Tengok kan, terkadang Allah tidak mengabulkan di dunia, tapi Allah berikan di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang berdoa kecuali dia berada di antara tiga keadaan, yaitu antara dipercepat pengampulan permintaannya, pahalanya disimpan untuknya, atau dihilangkan darinya kejelekan yang setara dengan permintaannya. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, barang siapa dalam doanya tidak melepaskan pilihannya, tidak rela dengan pilihan Allah, maka dia termasuk orang yang kepadanya dikatakan, penuhilah kebutuhannya, karena aku tidak senang mendengar suaranya. Jika doanya disertai pilihan Allah, bukan pilihannya sendiri, berarti doanya dikabulkan walau tidak diberikan apa yang dia minta, karena segala perbuatan ditentukan akhirnya. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu, Allah pasti menepati janji dan menganugerahi apa yang telah dijanjikan dengan cara dan pada waktu yang Dia kehendaki. Dia menyuruhmu untuk membenarkan dan percaya realisasi itu, serta melarangmu merasa bimbang dan ragu, agar dengan semua itu sempurnalah keterbukaan mata hatimu dan cahaya jiwamu akan bersinar. Karena itu maka wajiblah kita selaku hamba Allah menyerahkan diri kepada Allah, bahwa sesuatu yang baik itu adalah pada apa yang Dia kehendaki dan pilihkan buat kita. Dan jangan putus asa dengan sebab Allah lambat perkenankan doa kita. Hanya saja hendaklah selalu memohon dan berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, telah berkata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Tuhan, telah berkata malaikat Jibril, wahai Tuhan, engkau sampaikan maksud dan hajat hamba-Mu si fulan. Maka Tuhan menjawab, biarkan hamba-Ku itu, karena aku cinta mendengar suaranya dan selalu bermohon kepadaku. Jadi kalau kita merengek, memohon, meminta, ini yang terakhir Bu, yang kelima Bu ya, tanggung kali ya, ini sedikit lagi. Maka doa kita boleh dikatakan mustajab apabila Allah berkenankan doa kita itu dengan ridhonya dan pilihannya, bukan pilihan kita. Dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebab amal ibadah apapun saja, kebagusannya adalah melihat kepada penghabisannya, itu khotimahnya. Allah menjamin dan memastikan akan mengabulkan setiap doa pada sesuatu yang Allah pilih untuk kita, bukan pada sesuatu yang kita pilih untuk diri kita. Dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Pada Allah yang menghendaki, bukan kita yang menghendaki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menunggu kelakuan berdoa adalah ibadah. Maksudnya menunggu terkabulnya doa adalah ibadah, kita dapat pahala. Jadi tidak ada ruginya. Ya. Kemudian yang terakhir, para orang-orang soleh berkata, jika doa kami dikabulkan, kami gembira 1 kali. Tapi apabila doa kami lambat dikabulkan, kami gembira beberapa kali yang banyak. Karena selama mereka menunggu doanya dijabah oleh Allah, mereka mendapat pahala karena menjadi amal ibadah bagi mereka. Jadi kalau hikmahnya, lihat Bu lagi di awal yang depan. Ya. Janganlah, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Jadi Bu, ketika doa kita belum terkabul, ingat belum terkabul ya, bukan tidak terkabul. Kalau tidak terkabul tidak ada harapan. Ya, berarti Allah ingkar janji, Maha suci dari Allah ingkar janji. Ya, karena ini kan perintah Allah. Allah yang bilang dalam Al-Quran, berdoalah maka akan terkabulkan. Udhuni astajib lakum, pasti terkabul. Ya, nah tinggal lagi waktunya kapan, suka-suka Allah. Jadi janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Jadi Al-Imam mengatakan jangan lambat kita, jangan lambatnya terkabul doa kita menjadi kita putus harapan. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi berhenti beramal ibadah. Itu nasihat dari Al-Imam. Karena itu Allah telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu pada apa yang Dia pilih Tuhan untukmu. Jadi doa itu
Allah yang menjamin terkabulnya doa kita dan pilihan Allah bukan pilihan kita. Nah, tidak ada yang kamu pilih sendiri untukmu, tidak apa yang kamu pilih sendiri untukmu. Jadi doa kita itu baru dikatakan mustajab apabila doa kita itu Allah yang pilih, bukan kita yang pilih. Nah, itu. Karena hati-hati, boleh jadi kalau kita berdoa kemudian dikabulkan, boleh jadi itu membuat keburukan buat kita. Untuk itu jangan sok tahu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Baik, sebelum kita berdoa kita ada mendiskusikan. Ini alhamdulillah belum sampai jam 7 ya. Jam 6 lewat 30 lewat 40. Ya, itu jam 6 lewat 39. Jam saya jam 6 lewat 40. Ya. Ada, Bu? Ya, alhamdulillah silakan Pak. Ya. Masya Allah, tabarakallah, bagus ya. Kita ahlikan Ustaz, ada nggak jilid 1, jilid 2? Nah, jadi macam-macam. Kita ahlikan ini banyak syarahnya, banyak penjelasannya. Nah, ada yang cuma jilid 1 aja, ada yang jilid 2. Yang saya buat ini sampai jilid 6. Jadi berbagai macam syarah, gitu. Ya. Jadi di toko-toko itu ada yang dijual itu. Nah, ada yang bahasa Arabnya, ada yang Arab Melayu, ada yang terjemahannya, macam-macam. Ya. Jadi ini kitab yang sangat baik, sangat bagus dan sangat terkenal. Jadi induknya kitab tasawuf, kitab tentang hati adalah Al-Hikam. Jadi dipakai para orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang yang mendekat kepada Allah, orang yang mengenal Allah, orang yang hatinya ingin bersih dari penyakit hati. Pelajari Al-Hikam, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Haji. Jangan bersandar kepada amal, Masya Allah. bersandar kepada doa. Masya Allah. Masya Allah. Pintar sekali alhamdulillah. Tabarakallah. Kesimpulannya ketika berdoa bagus sekali. Ustaz yang mengajar, Pak Haji yang menyimpulkan. Tambah lagi. Enak kan ngaji di sini kan, jemaahnya pintar-pintar. Bukannya Ustaz senang ya, banyak sedih. Ya Allah tolong supaya saya istiqomah. Nah, saya di bumi asli itu kan sekarang sudah sampai 2 tahun. 2 tahun itu. Mudah-mudahan umur kita cukup Pak Haji ya. Saya takut saya nanti meninggal nih, belum khatam, belum selesai kajian Al-Hikam nih. Saya udah meninggal ya. Tolong Pak Haji ya. Kita sama-sama lah kita mendoakan supaya umur kita panjang, bisa menyelesaikan kitab Al-Hikam ini ya. Jadi pintar kali itu Pak Haji, jangan bersandar kepada ketika berdoa, jangan bersandar kepada amal, kepada kepintaran kita, kepada kepandaian kita, kepada kehebatan kita ketika berdoa. Oh aku udah tahajud, oh aku udah puasa Ramadan, terkabullah doaku ini. Jangan ya. Itu lancang, kurang beradab ya. Aku udah banyak sedekah, terkabullah doaku ini, makbul ini. Jangan, nanti kita kecewa nanti ya. Karena banyak jemaah saya seperti itu, bersandar bergantung kepada amalnya. Tapi bersandarlah kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Jadi hati meminta, ya Allah beri aku rezeki. Lisan meminta, ya Allah beri aku rezeki. Tapi hati ini Bu, ini manajemen hatinya, tolong diamalkan. Tapi hati ini bergantung kepada Allah karunia-Nya. Jangan hati ini bergantung kepada permintaan kita, kepada hajat kita. Oke, ada lagi Pak? Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi Bu? Ya, iya Pak Haji. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Sama-sama Pak Haji, saya juga baru belajar. Ya. 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 Ya.
bisa mempercepat takdir baik dan bisa mempercepat takdir baik kepada kita. Apakah doa yang mustajab itu bisa mempercepat? Kalau Allah menghendaki bisa. Kalau Allah nggak menghendaki tidak bisa. Jadi hati akan pikiran kita jangan bergantung kepada cepat atau tidaknya kita berdoa untuk terkabul. Hati akan pikiran kita jangan bergantung tertuju kepada terkabulnya doa kita. Ya, ya, ya. Betul. Iya. Iya, insya Allah bisa. Iya, iya. Nah, itu. Jadi bagi Allah nggak ada yang sulit. Ya. Kalau kita berdoa, yang tadinya sudah ditakdirkan baik oleh Allah, itu bisa cepat terkabul, bisa cepat diijabah. Tapi ingat sekali lagi, jangan bergantung bersandar kepada terkabulnya doa kita. Jangan bergantung bersandar kepada permintaan kita. Iya. 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 Dan satu lagi, terkabulnya doa kita bukan karena doa kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena amal tahajud kita. Terkabulnya doa kita memang karena karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Dan sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz bahwa kita sekarang ini berdoa, ya, itu akan diijabah, akan terkabul. Masya Allah. Jadi kita nggak merasa hebat, merasa mulia, merasa berjasa. Ini karena amal ibadahku, karena kehebatanku, karena tahajudku. Tawadu, rendah hati. Enak. Ada lagi Bu? Masya Allah. Sekarang lagi. Masya Allah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali, emang hebat jemaahnya kan. Sampai kewalahan sampai. Kalau nggak bisa jawab, minta maaf ya. Ustaz kita panggil manusia ya. Punya banyak kekurangan ya. Ustaz juga manusia. Ustaz, apakah takdir buruk yang Allah sudah takdirkan ditentukan di kitab Lauhul Mahfuz sana itu bisa dirubah? Yang tadinya seseorang itu ditakdirkan kecelakaan, kan buruk itu ya. Nah, pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian dia akan kecelakaan, bisa nggak berubah menjadi tidak kecelakaan? Bisa. Jadi takdir, kita sudah belajar itu kan kemarin itu ya. Nah, jadi takdir Allah itu bisa dirubah, bukan berubah-ubah, tidak ya. Bisa dirubah dengan doa dan amal ibadah. Ini untuk mendekati paham sekali lagi. Bu, ini kan saya yang membuat ini saya yang ngerti. Udah? Ini untuk mendekati paham. Boleh nggak ini saya hapus, saya rubah, saya tukar? Boleh? Nggak boleh Pak Haji, boleh Pak Haji, orang punya saya kok, saya yang tulis, saya yang buat, suka-suka saya, betul. Ini untuk mereka dipaham. Mau saya buang juga boleh, ini punya saya nih, ciptaan saya yang tulis. Nah gitu juga, takdir itu sudah tertulis, ya. Itu suka-suka Allah, hak Allah, mau dia hapus lagi menjadi takdir yang baik, ya. Tapi ingat, tugas kita hanya mengimani takdir baik dan takdir buruk. Jangan hati akan pikiran kita terfokus, aduh, aku ditakdirkan Allah celaka atau bahagia ya, surga atau neraka ya, stres. Asal mikirin takdir Allah dan takdir buruk. Asal mikirin qada dan qadar Allah yang ada di kitab Lauhul Mahfuz sampai nggak bisa tidur. Itu nggak untuk kita pikiri. Tapi cukup diimani, diyakini bahwa ada takdir baik, takdir buruk.
dan bisa berubah dengan doa dan ketaatan. Masya Allah. Paham ya Bu ya? Makanya dianjurkan banyak berdoa, betul. Supaya apa? Nah kita nggak tahu, mungkin takdir kita buruk dengan doa kita, ya, atas izin Allah, jadi berubah menjadi baik. Masya Allah, enak hati ini. Oh, kalau ditakdirkan buruk, kau celaka, kau Tuhan. Kan begitu kan? Ada kan gitu. Enak aja dia kayak Tuhan aja. Maka tahu kalau mentakdirkan aku buruk atau baik, kau yang celaka, berantem jadinya. Dan lagi pun terakhir lah ya, sudah mau jam 7 ini ada yang mau kerja lagi mungkin. Saya nggak boleh zolim ya, Anit menata hati, peka hati ini. Kalau nggak ada doa lah kita ya. Berdoa saya mohon maaf ya Bu ya, ini bulan puasa lagi ya. Ya. Kita doakan juga buat mertua dari Pak Haji Sabarudin, mertua perempuan itu sakit, sekarang belum aman di rumah sakit Imelda, ya. Dan juga mungkin ada keluarga kita, ya, jemaah kita mungkin saudara kita mungkin ada yang sakit, bukan diberikan kesembuhan, ya, kesehatan, ya. Enggak ada ruginya mendoakan orang. Saya berapa banyak itu yang saya rugi dari jauh. Dan sekali lagi mungkin ada ibu saudaranya kirim ke WA saya, ya, buatkan namanya laki-laki dia bin perempuan binti, insya Allah dirugi dengan jarak jauh, ya, baca Yasin, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Nas, atas izin Allah. Tengok bukan karena doa kita, bukan karena rugi saya, atas izin Allah, kehendak Allah, karunia Allah, rahmat Allah, sembuh sehat. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi'u ni'amahu wa yuqaddimu nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keberkahan sahabat-sahabat, dengan keberkahan kemuliaan syiar dan fadilah dan cairan, dengan keberkahan kemuliaan bulan suci Ramadan ini, ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa kedua orang kami, ya Allah, ampuni sebesar apapun masalah mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburan mereka taman